Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 12 ya, uji kompetensi dari buku paket halaman 223. Titik A 6,4 direfleksikan terhadap garis 2x plus y sama dengan 1. Maka bayangan titik A 6,4 adalah, nah adik-adik kalau ketemu bentuk soal semacam ini, maka langkah awal adalah kita gambarkan dulu sketsa garis 2x plus y sama dengan 1 dalam sistem koordinat kartesius ya. Oke, jadi di sini kita punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Lalu, untuk menggambar garis ya, kebetulan ini adalah garis lurus. Jika diketahui persamaan garisnya, maka kita bisa mencari dulu titik potong garis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, yaitu dengan menggunakan bantuan tabel sederhana semacam ini. Ya, ini dulu sudah pernah kita pelajari di matematika SMP. Jadi kita hitung ketika X-nya sama dengan 0 itu Y-nya berapa. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa ya. Nah, caranya ketika X sama dengan 0 kita masukkan ke sini. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 1. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 1 sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1 ya. Jadi ketika X-nya 0 ternyata Y-nya sama dengan 1. Dengan cara yang sama, ketika Y sama dengan 0 kita masukkan di sini, berarti kan 2X sama dengan 1. Maka kita dapatkan X sama dengan 1 dibagi 2 atau X sama dengan setengah. Nah, sehingga di sini kita sudah berhasil mendapatkan koordinat titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, nanti kalau kita gambar, nah kita punya dua titik ya. Ini adalah titik potong garis terhadap sumbu X, yaitu berdasarkan perhitungan ada di koordinat setengah koma 0 ya, tinggal kita tulis di sini. Jadi ini koordinatnya adalah setengah koma 0 ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, koordinatnya ada di sini, berdasarkan perhitungan koordinatnya adalah 0,1 ya, X-nya 0, Y-nya 1. Lalu tinggal kita hubungkan dengan garis, maka kita sudah mendapatkan sketsa garis 2X ditambah Y sama dengan 1. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan gambar titik A 6,4 ya. Jadi misalkan ini adalah X sama dengan 6. Ini kita kira-kira saja, tidak masalah ya, namanya sketsa tidak perlu terlalu akurat. Kemudian misalkan ini adalah titik Y sama dengan 4 ya, sehingga titik A itu ada di perpotongannya sini. Nah, ini 6,4, ini adalah titik A ya. Nah, tugas kita adalah mencari bayangan titik A ketika titik ini dicerminkan terhadap garis 2X plus Y sama dengan 1. Jadi bayangkan di sini ada semacam cermin datar ya. Kemudian tugas kita adalah mencari A aksen. Nah, maka idenya adalah kita akan cari garis yang tegak lurus dengan 2X plus Y sama dengan 1 ya, yang sekaligus melalui titik A ya, ini harus tegak lurus. Nah, ini harus tegak lurus. Kemudian nanti kita cari ini titik potongnya berapa ya. Nah, kemudian kita ingat konsep refleksi, konsep pencerminan ya. Maka kalau ketemu di sini titiknya sekian koma sekian, ini sama saja dengan kita mencerminkan titik A terhadap titik potong di sini ya. Maka jarak antara titik A ke sini itu sama dengan jarak antara titik potong ini ke bayangan. Nah, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya ya. Oke, supaya nggak bingung, berarti langsung saja kita akan cari persamaan garis kedua ya, persamaan garis kedua. Kalau ini adalah persamaan garis pertama ya, G1 2X plus Y sama dengan 1. Coba ini saya rapikan aja ya. Kita pakai warna biru aja ya Dek ya, supaya seragam. Nah, ini adalah garis pertama. Sekarang kita akan cari persamaan garis kedua, yang mana garis kedua ini tegak lurus dengan garis pertama ya. Dulu di matematika SMP kita pernah belajar ya, kalau ada G1 kemudian tegak lurus dengan G2, nah maka berlaku
M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Apa itu M1? Apa itu M2? Jadi kalau M sendiri itu adalah gradien ya. Gradien itu artinya kemiringan. Nah, jadi kalau kita mengacu ke persamaan garis lurus ya, persamaan umum garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, M di sini itu menyatakan gradien, menyatakan kemiringan ya, sehingga kita bisa mencari ya kemiringan atau gradien dari garis G1 dengan terlebih dahulu mengubah persamaan garis G1 ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Jadi caranya nanti 2X tinggal adik-adik pindah ke kanan. Nah, sehingga persamaan garis G1 menjadi Y sama dengan ya semula plus 2X, kalau pindah ke kanan jadinya min 2X ya. Jadi Y sama dengan min 2X ditambah 1. Nah, artinya M1 itu sama dengan negatif 2. Nah, ini adalah M1 ya, saya tuliskan di bawahnya sini. Berarti M1 itu sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan ini ya. M1 ya kan dikalikan dengan M2 itu harus sama dengan negatif 1. M1-nya sama dengan negatif 2, berarti negatif 2 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, negatifnya kan boleh dicoret ya kan. Maka kita dapatkan M2 atau gradien garis kedua itu sama dengan 1/2. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi garis G2 ya, gradiennya sama dengan setengah, kemudian garis G2 tersebut melalui titik 6,4. Nah, kita akan masukkan ke persamaan umum garis lurus ya, untuk menghitung apa? Untuk menghitung C-nya ya, untuk menghitung C-nya. Jadi kita masukkan ke sini ya. Y sama dengan MX ditambah C. Nah, Y-nya itu kan sama dengan 4. Ya kan? Berarti 4 sama dengan M ya. Di sini M2 ya Dek ya. Berarti setengah dikalikan dengan X ditambah dengan C. Nah, kalau X-nya di sini kan bisa kita masukkan 6 ya. Jadi langsung aja nih kita ganti. Nah, jadi setengah dikali 6 ditambah dengan C. Berarti 4 sama dengan 3 ditambah C, maka C sama dengan 1. Nah, dari hasil perhitungan ini, maka kita bisa dapatkan bahwa persamaan garis G2 ya, persamaan garis G2 berarti Y2 gitu ya. Kalau ini Y1, maka ini Y2 sama dengan M2X ditambah C. Nah, berarti Y2 sama dengan M2-nya tadi setengah, berarti setengah X ditambah C-nya tadi 1. Nah, ini adalah persamaan garis G2 ya, kita tulis di sini ya. Jadi persamaan garis G2, Y2 sama dengan setengah X ditambah 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh tulis di kolom komentar. Berarti sejauh ini kita sudah punya 2 persamaan garis ya, yaitu persamaan garis G1 diketahui di soal dan persamaan garis G2. Ini yang kita cari. Yang mana garis G2 ini tegak lurus dengan garis G1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari titik potong antara G1 dan G2. Nah, ini titik potongnya kan ada di sini. Ini koordinatnya berapa, koma berapa kan gitu ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya gampang, tinggal kita samakan kedua garis. Jadi nanti Y1 kita samakan saja dengan Y2. Nah, coba kita lanjutkan di atas ini ya. Jadi ini dalam rangka mencari titik potong garis G1 dengan garis G2. Berarti Y1 kita buat sama dengan Y2 ya. Untuk Y1-nya min 2X ditambah 1. Kemudian untuk Y2-nya setengah X ditambah 1. Nah, supaya bentuk per ini hilang,
maka caranya adalah ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini kita kalikan saja dengan 2. Ya, Dek ya. Berarti min 4x ini seluruhnya ya dikalikan dengan 2 ya. Jadi harus adil. Min 4x ditambah 2 sama dengan x ditambah 2. Nah, x kita pindah ke kiri. Jadinya min 5x plus 2. Nah, ini kalau kita pindah ke kanan jadinya kan 2 dikurangi 2 berarti 0. Nah, sehingga ketemulah x-nya sama dengan 0. Ya, Dek ya. Nah, ini nggak masalah, ini gambarnya kayaknya salah ini ya, namanya sketsa. Biasanya tidak akurat seperti ini ya. Yang lebih tepat adalah hasil perhitungan matematis seperti ini. Berarti ketika x-nya sama dengan 0, maka di sini kita bisa menghitung berapakah nilai y-nya, berapakah nilai ordinatnya, ya Dek ya. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa masukkan ke persamaan garis y1 atau persamaan garis y2. Hasilnya pasti sama ya. Nah, sekarang kita akan coba kita masukkan ke persamaan garis y1 saja. Jadi y1 itu kan sama dengan minus 2x ditambah 1. Berarti minus 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita sudah berhasil menemukan titik potong antara G1 dan G2 ya, yaitu ada di koordinat berapa? 0,1. Kita tulis di sini ya. Jadi titik potong. Nah, titik potong G1 dan G2 sama dengan berapa? 0,1. Nah, jadi di sini itu koordinatnya 0,1. Sekali lagi ini hanya gambar sketsa ya Dek ya, menjadi tidak akurat kalau gambar sketsa. Nah, jadi acuan kita adalah perhitungan matematis seperti ini. Berarti ini titiknya adalah 0,1. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa pencerminan titik A terhadap garis 2x plus y sama dengan 1 itu ekuivalen dengan pencerminan titik A terhadap titik 0,1. Ya, jelas ya cara berpikirnya ya. Jadi saya ulang, ini adalah titik potong antara G1 dan G2, garis G1 dan garis G2, yaitu ada di koordinat 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Sehingga kalau kita mau mencari bayangan titik A ketika dia dicerminkan terhadap garis G1, itu ekuivalen dengan mencari pencerminan titik A ketika dia direfleksikan terhadap titik 0,1. Nah, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus ya Dek ya. Atau ini saya bersihkan dulu ya. Nah, jadi ini saya tulis lagi ya. Jadi pencerminan A 6,4 terhadap garis 2x plus y sama dengan 1 ekuivalen dengan pencerminan titik A ya 6,4. Nah, ini saya rapikan sedikit ya. 6,4 terhadap titik berapa tadi? 0,1 ya. Nah, ini terhadap titik 0,1 terhadap titik 0,1. Maka kita bisa langsung menggunakan rumus sebenarnya ya. Jadi secara umum kalau kita punya titik x, y, kemudian ini kita cerminkan ya, kita refleksikan terhadap titik A, B, maka nanti bayangannya adalah min x ditambah 2A ya, ini adalah x aksen. Sementara untuk y aksennya adalah negatif y ditambah dengan 2b. Jadi sekali lagi ini adalah x aksen, yang ini adalah y aksen, ya kan? Lah titik A-nya atau x, y-nya dalam hal ini adalah 6,4 ya.
Kemudian ini direfleksikan terhadap titik 0,1. Nah, maka tinggal kita ikuti rumusnya ya. Jadi min X plus 2A berarti min 6 ditambah 2 kali 0, min Y berarti min 4 ditambah 2 kali 1 ya. Maka ini akan sama dengan min 6 ditambah 0 ya, sama dengan negatif 6. Kemudian min 4 ditambah 2 ini sama dengan negatif 2. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi bisa kita tuliskan lagi di sini. Nah, jadi bayangan titik A 6,4 adalah A aksen min 6, min 2. Nah, ini jawaban lengkapnya ya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Jadi intinya ya sebenarnya ada di sini. Nah, intinya ada di sini ya, di gambar ini. Jadi kalau kita mau mencerminkan titik 6,4 terhadap garis 2x plus y sama dengan 1, itu ekuivalen dengan kita mencerminkan titik 6,4 terhadap titik potong antara garis G1 dan garis G2, yang mana garis G2 ini harus tegak lurus terhadap garis G1 dan melalui titik 6,4. Nah, intinya itu ada di apa yang barusan saya sampaikan tadi ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 12. Semoga bisa dipahami. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.